Bagaimana antisipasi, mitigasi, bahkan strategi yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha di tahun 2025 nanti agar memang bisa survive, tidak suffer atau tidak terjerembab terlalu dalam dari kondisi yang ada? Oke, saya kasih contoh realnya. Kita tahu kan UMP juga naik, bersamaan dengan PPN naik. PPN akan menghantam ke konsumen, ya. Konsumen mid level sama yang bawah, karena memang piramid kita kan, piramid itu selalu nggak bisa dibohongi, yang atas itu sedikit, ya, yang spend money setiap hari sampai berapapun tanpa batas itu hanya yang di atas, segitiga di atas. Tapi yang segitiga di bawah sampai yang paling ke bawah itu piramid, itu yang lebih banyak. Artinya apa? Ini akan menghantam ke daya beli yang level tengah dan level bawah. Nah, kalau kami di pelaku usaha akan menghantam dengan situasi productivity. Nah, saya ambil contoh misalnya UMP. Kalau UMP itu menghantam kita ke productivity. Nah, kondisinya kan bisa diberikan misalnya nih, ya, diskresi atau stimulan untuk gaji para tenaga kerja yang di level paling bawah. Misalnya ambil contoh, di pasar tradisional atau di retail itu kan ada yang penjaga toko lah. Itu kalau di retail itu bisa 60% tuh jumlahnya. Nah, subsidi upah buat mereka misalnya. Kemudian juga misalnya kalau tidak ke sana ya diskresi fiskal, insentif fiskal. Dengan ada pengurangan PPh misalnya. Kan kita PPh badan kan jalan terus. Nah, ini semua akan memperlengkapi kita untuk mengatur budgeting di tahun depan ketika akan ada kenaikan UMP. Jadi UMP itu akan menghantam ke pelaku usaha, PPN akan menghantam ke konsumen. Nah, apa langkah-langkah apapun, kita pelaku usaha atau pelaku bisnis ini kan selalu vitaminnya semangat aja, optimisme. Kalau kita nggak semangat ya kita nggak berusaha. Jadi kita akan berpikir sedemikian rupa untuk mengantisipasinya ketika itu sudah ada mitigasi di awal. Nah, kalau sekarang ini kan bersamaan PPN dan bersamaan dengan UMP naik, kemudian kita disuruh akrobat sendiri. Akrobat sendiri. Nah, ujung-ujungnya akrobat ketidakmampuan kami membayar misalnya tenaga kerja kan PHK lagi. Bukan soal PHK lagi. Sekarang sanggup nggak perusahaan mem-PHK? Kan mesti ada golden shake. Ya. Kalaupun nggak sanggup, artinya ambil uang supplier, uang dari konsumen membayar, kemudian kita menahan uang supplier untuk membayar PHK, kitanya kena pilot sama supplier nanti. Jadi kan tabrakan semua tuh. Kalau saat diberlakukan bersamaan dan tidak ada mitigasi awalnya. Nah, ini yang saya katakan dari awal tadi, sense of crisis. Bagaimana melihat sense of crisis. Masih banyak underground ekonomi yang bisa dilakukan. Intensifikasi pajak aja yang memiliki NPWP saja masih banyak yang belum memiliki NPWP sehingga mereka tidak ada ketentuan untuk melapor SPT. Itu belum terjadi. Masih banyak usaha-usaha. Ya sekarang usaha thrifting yang terjadi. Apakah ada PPN-nya? Tidak akan ada PPN-nya. Import ilegal itu yang sekarang udah jadi toko, thrifting center. Ya. Baju-baju bekas. Apakah ada PPN-nya? Nggak akan ada. Karena itu baju dijual ke meja dengan Rp5.000, celana dengan dijual Rp10.000, mana ada ongkos produksinya aja jauh lebih tinggi daripada itu. Karena itu baju bekas dan itu nggak ada PPN. Ya itu dikejar kan bisa. Oke. Banyak hal yang bisa dilakukan mestinya. Oke, baik. Apakah dari pernyataan juga ini mengibaratkan bahwa memang pemerintah saat ini dalam mengatur kebijakan atau menentukan kebijakannya melakukan tebang pilih, Pak Rey? Saya mengatakan iya, tebang pilih karena memang saat ini yang paling mudah. Oke. Sudah menjadi human karakter, ya tidak hanya pemerintah, setiap kita aja mau cari yang lebih mudah kan, mau cari jalan yang lebih mudah, lebih cepat. Cara berpikir human sekali. PPN itu paling mudah karena yang bekerja itu bukan pemerintah, yang bekerja itu pelaku usaha. Yang harga pokok perolehan nanti kita pilih mana yang ada PPN, mana yang enggak. Yang ada PPN kita langsung tambahin PPN. Kemudian kita jual di gerai atau di lapak, di toko, kemudian konsumen tinggal bayar. Kemudian setiap bulan kita setor PPN-nya. Paling mudah kan? Ya. Berarti itulah begitu ya, Anda lihat ini adalah cara yang paling mudah dalam menggenjot penerimaan negara. Dalam arti menggenjot penerimaan negara. Ya. Ya. Oke. Padahal masih banyak cara. Masih banyak langkah yang tadi import ilegal diberantas. Import ilegal itu yang diberantas hanya
Indiannya, Oke. hanya pesuruhnya, hanya pembawa barangnya aja. Cukongnya nggak pernah diberantas. Ya. Sejauh mana perampasan aset ternyata belum finalisasi dari pemerintah, DPR juga nggak masukin dalam prolegnas di tahun 2025. Ya itu berarti kan panjang sekali prosesnya dan nggak mudah kan. Nah yang paling mudah apa? Ya udah kenain PPN. Oke, baik. Kalau melihat begitu ya secara investasinya sektor retail ini memang cukup atau sangat berpengaruh terhadap kontribusinya terhadap PDB negara. Kalau Anda melihat juga dari segi prospek di sektor industri, retail, consumer, dan lain-lain, bahkan kalau kita ambil kurun waktunya 5 atau 10 tahun lagi di negara kita, apakah masih cukup baik menurut hemat Anda, Pak Roy? Ya, situasi atau suasana tidak ada perubahan selain perubahan itu sendiri. Artinya apa? Ke depan memang kami juga terus bertransformasi. Ya. Setiap offline sekarang punya online. Setiap online juga akhirnya buka offline. Agra adalah asosiasi yang menaungi para asosiasi. Ada asosiasi retail, ada asosiasi pasar, ada juga manufaktur produsen F&B dan seterusnya. Kita melihat dari berbagai kelompok usaha ini, asosiasi ini, bahwa sepertinya sebuah harus berubah. Lebih mudah, lebih cepat, lebih memberi experience, lebih terdeliver. Segala sesuatu yang bisa dibeli atau dibelanjakan hanya dari handphone, tidak perlu buka komputer lagi, notebook lagi. Kemudian segala sesuatu yang bisa di-delivery, beberapa negara itu delivery barangnya sudah pakai drone, udah nggak pakai motor lagi membawa barang, tapi pakai drone. Semua kita akan masuk ke sana. Nah artinya apa? Teknologi satu keniscayaan. Kita juga bertransformasi. Jadi kita juga mulai mengemas program-program yang mengedepankan profiling customer. Ya, tanpa customer harus datang, tapi kita ingatkan belanjanya sudah habis. Kemudian kalau ada anniversary kita berikan juga gift, awarding. Ya, seperti akhir bulan ini kita akan beberapa anggota retail akan membuat diskon besar-besaran untuk supaya menarik pembelian. Walaupun itu sebenarnya hanya jumlah tertentu dan waktu tertentu, nggak bisa selamanya ya rugi. Jadi kondisinya kayak begitu tetap kita lakukan, tetapi kembali lagi kan itu tidak akan memberi pengaruh signifikan ketika daya beli rendah, ketika consumption power-nya itu terlibas dengan berbagai situasi kondisi yang belum recovery. Ya. Sejauh mana mid level itu dinaungi oleh pemerintah untuk mereka kembali bisa berproduktif, 9,2 juta. Sejauh mana yang ter-PHK itu bisa diserap tenaga kerja, bagaimana voksinya. Nah ini kan semua problematik yang terjadi. Dan ini kan harus ada solusinya. Kalau tidak ada solusi ya semuanya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kita. Ya pertumbuhan ekonomi kita 53% dari konsumsi rumah tangga.